Namaku Ratna. Aku baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Kami pindah karena ayah dipindah tugas dinasnya ke Jakarta. Aku sebenarnya tidak mau pindah, karena jika aku pindah, aku harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan yang baru. Tidak hanya lingkungan yang harus aku sesuaikan, tapi rumah baru, sekolah baru, dan juga teman-teman baru. Aku adalah orang yang tertutup. Aku tidak suka banyak bicara dan tidak suka dengan keramaian. Jakarta bukan tempat yang cocok untukku karena terkenal dengan keramaiannya. Aku sudah bilang pada ayah kalau aku tidak ingin pindah, tapi ayah dan bunda tetap memaksaku untuk ikut pindah ke Jakarta. Kalau kamu tidak ikut, mau tinggal sama siapa di sini? Kata ayah sambil marah padaku. Akhirnya, aku pun ikut dengan mereka ke Jakarta. Dalam perjalanan, aku hanya bisa diam dan hanya bisa bermain dengan adikku, Jody. Aku dan Jody lalu tertidur karena perjalanan ke Jakarta lumayan melelahkan. Kakak, bangun, sudah sampai, kata ibuku sambil membangunkanku dengan lembut. Aku terbangun dan langsung membangunkan Jody. Saat aku turun dari mobil, ada yang menarik perhatianku. Hal yang pertama aku lihat bukanlah rumah yang aku tinggali selama di Jakarta, tetapi malah rumah yang ada di sebelah rumahku. Rumah itu mempunyai suasana yang membuat bulu kuduku berdiri. Bunda, rumah yang itu kosong ya? Tanyaku pada bunda sambil menarik bajunya. Bunda hanya menjawab tidak tahu. Aku lalu meninggalkan perhatianku pada rumah itu dan masuk ke rumah baruku. Menurutku, rumah ini sangat berbeda dengan rumahku yang dulu aku tinggali di Bandung. Rumah baruku ini lumayan besar dan sangat modern. Aku pikir rumahku yang di Jakarta akan lebih kecil dari yang ada di Bandung, namun ternyata tidak. Setelah seharian berbenah rumah, akhirnya aku bisa istirahat juga. Aku membawa makanan kecil ke ruang tengah untuk menemaniku menonton TV. Di ruang TV, sudah ada keluarga kecilku yang menunggu makanan yang aku bawa. Sambil menonton TV, kami mengobrol tentang apa yang akan kami lakukan besok saat hari pertama memulai kehidupan baru di Jakarta. Tidak terasa, hari sudah cukup larut. Jody pun sudah tertidur di sofa. Ayah lalu menggendong Jody dan memindahkannya ke kamar. Aku juga sudah merasa lelah dan aku pun berjalan ke kamar baruku. Aku naik ke tempat tidur dan mematikan lampu kamarku. Awalnya aku tidur dengan lelap, namun aku terbangun karena mendengar sayup-sayup suara yang aneh. Terdengar seperti suara pintu terbuka dan ada langkah kaki yang berjalan. Tapi aku mencoba untuk tidak peduli dengan suara itu dan melanjutkan tidurku sambil menarik selimut. Saat pagi menjelang, aku terbangun karena bunda membangunkanku. Aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian yang semalam. Aku pun berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah mandi, aku turun ke bawah untuk sarapan bersama keluarga kecilku. Saat aku turun melalui tangga, aku melihat sesosok bayangan yang melintas dengan cepat di hadapanku, dan bayangan itu menembus dinding. Itu membuatku diam sejenak dan berpikir, tadi itu apa ya? Tapi aku harus berpikir positif. Aku mungkin hanya salah lihat. Aku pun dengan segera melupakan kejadian itu dan melanjutkan perjalananku ke ruang makan. Ayah sedang sibuk mencarikan sekolah baru untukku dan Jody. Sedangkan bunda, ia pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tinggallah aku dan Jody di rumah berdua. Seketika suasana rumah berubah menjadi tidak nyaman.
Aku pun mengajak Jody untuk bermain di luar rumah, tapi itu malah membuatku lebih tidak nyaman lagi. Jody pun asyik bermain sendirian. Dia bermain lari-larian di sekitar pohon mangga yang ditanam di depan rumah. Tiba-tiba, aku mulai teringat dengan rumah sebelah. Aku mulai berjalan ke tembok yang membatasi antara rumahku dan rumah itu. Aku mulai mengintip ke rumah tersebut. Aku melihat rumah itu sudah tidak terurus dan sudah banyak rumput liar yang tumbuh di halamannya yang cukup luas. Pandanganku teralihkan ke balkon kamar di ujung atas. Awalnya, aku hanya melihat horden kamar yang bergerak seperti tertiup angin. Namun anehnya, kok ada angin di dalam kamar? Setelah beberapa lama, aku memandang ke kamar itu. Muncullah sosok perempuan dengan rambut panjang sepinggul yang menutupi wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih dan kakinya melayang. Aku tersentak kaget, tapi aku bukannya lari masuk ke dalam rumah, melainkan malah terus menatap sosok tersebut. Sosok itu tampak marah dengan perbuatanku. Dia menatapku dengan mata yang merah. Dan tiba-tiba, astaga, dia melompat. Ya, dia lompat dari balkon lantai 2 ke halaman rumahnya. Dia mendarat tanpa luka sedikit pun. Dia lalu berjalan mendekatiku sambil tertawa menyeringai. Aku mulai berpikiran, perempuan tersebut bukanlah manusia melainkan hantu. Aku terdiam membeku di tempat, pikiranku kosong. Namun saat itu tiba-tiba Jody menyadarkanku. "Kakak, ngapain tidur di sini? Bangun kak, bunda udah pulang," kata Jody sambil membangunkanku yang tertidur di halaman rumah sebelah. Entah bagaimana aku bisa tidur di halaman rumah itu. Sepanjang malam aku terus memikirkan kejadian itu. Kejadian saat aku melihat sosok perempuan dan saat aku tertidur di halaman rumah sebelah. Hingga tak sadar waktu sudah larut. Mataku sudah mulai lelah dan lama-lama akhirnya aku terlelap di tempat tidurku. Aku melihat sosok perempuan itu kembali di dalam mimpiku. Sosok itu muncul dengan posisi yang sama seperti aku melihatnya di balkon rumah sebelah. Wajahnya pun sama. Wajah yang marah. Tidak hanya sekali, bahkan hampir tiap malam dia selalu hadir dalam mimpiku. Ya, dia nampak sangat marah. Hal ini mulai menggangguku dan mulai membuatku takut. Aku memberanikan diri untuk kembali melihat rumah sebelah. Sekarang aku mulai mengintip melalui halaman belakang rumahku. Dari sana aku bisa melihat keadaan halaman belakang rumah sebelah itu. Namun saat aku mengintip, ternyata pandanganku terhalang oleh tumpukan kayu serta tanaman jalar liar yang banyak tumbuh di sekitar kayu-kayu itu. Aku hanya bisa melihat sedikit ke dalam rumah itu. Ternyata di rumah tersebut terdapat kolam renang yang sudah tidak terawat, yang hanya ada sedikit air yang keruh dan bercampur lumut serta kotoran lainnya. Saat aku sedang asik mengamati lingkungan di sekitar kolam renang itu, aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari dalam kolam renang tersebut. Sosok perempuan tersebut membuatku menjerit ketakutan karena keadaannya sudah tidak layak. Mukanya hancur setengah, tangannya penuh luka seperti terbakar. Rambutnya panjang dan kusut tak beraturan. Aku kehilangan nafsu makanku karena kejadian itu. Bunda sangat khawatir dengan keadaanku ini. Akhirnya, aku mulai bercerita kepada Bunda tentang kejadian yang aku alami. Sejak itu, aku dilarang untuk melihat keadaan rumah sebelah lagi.
dan aku pun disuruh untuk tidur sekamar dengan Jody supaya aku ada yang menemani. Sudah seminggu berlalu dari kejadian aku melihat sosok perempuan yang membuatku kehilangan nafsu makan itu. Sekarang yang aku hadapi hanyalah suara pintu terbuka dan langkah kaki. Namun suara-suara itu sudah membuatku menjadi terbiasa mendengarnya. Hari itu adalah hari Kamis dan biasa disebut dengan malam Jumat. Malam itu, tidak tahu kenapa aku tertarik untuk keluar rumah dan pergi ke halaman belakang sambil membawa komik yang aku baca. Aku duduk di ayunan yang ada di halaman belakang. Saat aku mulai asik dengan komikku, aku sedikit terganggu dengan suara gaduh di sebelah rumah. Sedangkan aku tahu bahwa rumah itu kosong. Terdengar suara orang yang mengobrol, diiringi suara musik yang mengalun. Itu mulai terasa aneh dan membuatku penasaran. Aku sempat ragu untuk mencari tahu suara-suara gaduh itu. Tapi rasa penasaranku mengalahkan keraguan itu. Aku mulai berjalan dan mulai mengintip. Saat aku mengintip dari halaman belakang, seperti biasa, yang langsung terlihat adalah kolam renang yang sudah tidak terawat. Dan saat itu, aku lari terbirit-birit sambil menangis dan memanggil bundaku. Bunda langsung menghampiriku dan memelukku. Bunda benar-benar kaget melihat seperti itu. Bunda dan ayah berusaha menenangkanku. Aku terus menangis sambil sesegukan. Dan ketika aku sudah tenang, aku mulai menceritakan kenapa aku seperti itu. Aku tadi melihat banyak sekali makhluk aneh di rumah sebelah. Aku melihat banyak sosok hantu yang biasa ada di film-film. Aku melihat banyak sekali pocong di sekeliling kolam renang. Sosok perempuan di atas rumah. Dan ada juga yang bergelantungan di pohon. Aku benar-benar takut sekali, kataku pada Bunda sambil memeluknya erat. Bunda dan ayah terkejut mendengar ceritaku. Akhirnya aku dibawa ke pesantren yang mungkin bisa membantuku. Sesampainya di sana, kami malah bingung. Aku yang sakit, tapi kenapa adikku Jody yang diperiksa? Dan kata Pak Kiai, ternyata selama ini Jody bermain dengan sesosok anak kecil yang menghuni pohon mangga di depan rumah. Sekarang aku tahu mengapa Jody senang sekali bermain lari-larian di sekitar pohon mangga itu. Jody menjerit kesakitan saat diruqyah. Sosok anak kecil itu tidak mau lepas darinya, makanya Jody kesakitan. Sosok itu berbicara tentang rumah sebelah dan pohon mangga itu. Katanya, kami sekeluarga harus pindah jika tidak ingin diganggu. Sosok itu pun bilang tentang Jody. Dia senang bermain dengan Jody. Tapi, ayah langsung menyuruh sosok itu untuk keluar dari tubuh Jody dan menjauhinya. Akhirnya semua terungkap. Rumah sebelah itu ternyata pernah terbakar. Dan saat rumah itu terbakar, sedang ada pesta di rumah tersebut. Semua yang hadir saat itu terperangkap dalam rumah dan terbakar hidup-hidup. Itulah mengapa aku melihat banyak sosok yang ada di rumah sebelah tersebut. Kami sekeluarga akhirnya memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah yang baru kami tinggali selama 3 bulan. Jody terkadang masih mencari-cari teman gaibnya itu. Saat meninggalkan rumah kami itu, dalam hati aku berdoa untuk arwah-arwah yang terjebak di rumah kosong sebelah. Aku pun pergi dan memulai hidupku yang baru dengan keluargaku.